Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Engkau yang membebaskan kami dari berbagai dosa. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kesempatan agar kami dapat sama-sama datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan, biar dapat berkata-kata sesuai dengan isi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari pertama di bulan Mei. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita akan berganti semester lagi. Semester 6 akan naik semester 7, semester 2 naik semester 3. Akan ada adik tingkat yang akan yang sadar atau tidak sadar, kalian akan menjadi kakak tingkat sebentar lagi. Sama seperti yang sudah kami alami semester 4 dan semester 6 alami, kita semua akan naik tingkat, naik kelas. Bagaimana agar hidup kita naik kelas? Itu kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita mau untuk berubah atau kita hanya mau begitu-begitu saja. Mungkin semester kita naik, tapi apakah kerohanian kita, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semakin naik, atau begitu-begitu saja hari lepas hari? Kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang meskipun pada saat itu dia sudah Tuhan angkat sebagai nabi, tapi dia tetap tidak ingin disebut nabi. Tapi dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi. Itu sangat luar biasa. Kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh, yaitu Amos. Amos ini adalah salah satu nabi kecil yang ada di Alkitab. Jadi tema kita pada saat pagi hari ini yaitu belajar dari teladan Nabi Amos. Terdapat di dalam Amos 1 ayat 1. Sebenarnya kita akan belajar teladan ini dari kitab Amos. Yang pertama, Amos yang pertama sampai dengan Amos yang ke pasal yang ke-9. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan sama-sama membaca Amos 1 ayat 1 saja. Kita membuka kita sama-sama di Amos 1 ayat yang ke-1. Jika sudah menemukannya boleh bisa mengatakan amin. Amin. Amos 1 ayat 1 dengan perikop judul. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel dan anak Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum Nabi. Amin. Jadi kita langsung masuk saja di dalam. Sebenarnya siapa sih Amos itu sebenarnya? Siapakah Amos? Amos adalah nabi Allah dan penulis kitab Amos sendiri. Amos adalah orang ketiga dari kalangan para nabi kecil. Ia berasal dari Tekoa. Ia tidak mau dipandang sebagai seorang nabi. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang bertugas menjadi peternak domba dan pemungut buah rambutan. Juga terdapat dalam Amos 7 ayat 14. Silakan salah satu orang membacanya. Saya minta kesediaan dari Eto membacakannya di Amos 7 ayat yang ke-14. Amos 7 ayat 14. Mengingat firman Tuhan,
nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Nah, di sini diulangi lagi bahwa Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Di Amos 1 ayat 1 dan tadi dikatakan bahwa Amos adalah seorang peternak dari Tekoa, dan di Amos 7 ayat 14 diulangi kembali bahwa Amos adalah seorang peternak, bahkan pemungut buah ara hutan. Jadi Amos ini mungkin jarang ya kita mendengar nama Amos. Kenapa saya membawakan kisah tentang Amos pada pagi hari ini? Karena pada opram kemarin name tag saya di yang taruh di dada itu Amos. Jadi saya rindu untuk kita sama-sama meneladani apa yang Amos lakukan selama hidupnya selanjutnya. Jadi secara garis besar kitab Amos ini memuat kumpulan perkataan dan penglihatan Amos baik tentang kerajaan Israel maupun tentang Yehuda, ditambah dengan kisah singkat tentang Nabi Amos sendiri. Kitab Amos mengajarkan bahwa hukuman Allah akan jatuh ke atas segala bangsa yang tidak mau beribadah kepadanya. Allah lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada korban-korban atau persembahan dalam ibadah. Jadi ini adalah garis besar dari isi daripada kitab Amos 1 sampai Amos 9. Jadi di sini saya cuma mengambil garis besarnya saja. Di sini ada beberapa poin yang dapat kita teladani dari Nabi Amos. Yang pertama adalah panggilan Tuhan dialamatkan kepada semua orang, baik dari segala latar belakang, bukan karena latar belakang keluarga, keturunan, atau karena pendidikan dan pengalaman tertentu. Jadi di sini sudah jelas bahwa Tuhan tidak pernah memilih umatnya untuk menjadi hambanya karena latar belakang, mau dia kaya, mau dia pintar, mau dia jelek. Selama dia mau melayani Tuhan, Tuhan akan tetap setia. Maksudnya panggilan Tuhan itu kepada semua orang, tidak peduli kita siapa. Apalagi kita kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dari Nias, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTT, dan dari manapun. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk sama-sama datang ke tempat ini tanpa dibedakan satu sama lain. Maksudnya Tuhan memilih kita. Oh, ini orang Batak lebih tinggi dari derajatnya, ini orang ini. Oh, ini orang kaya, ini lebih tinggi dari derajatnya. Tidak. Tuhan tidak memanggil kita karena latar belakang kita. Tapi Tuhan memanggil kita semua tanpa melihat siapa kita dan dari mana kita. Termasuk Nabi Amos. Nabi Amos ini hanya seorang peternak, tapi Tuhan memanggilnya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memulihkan keadaan bangsa pada saat itu. Tapi seringkali fakta yang sering kita lihat secara jelas, pertanyaan terbesar ditanamkan di benak banyak orang Kristen adalah pertanyaan yang terus meragukan apakah kita dapat dipakai oleh Tuhan. Itu seringkali menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah saya layak untuk melayani Tuhan? Apakah saya layak untuk memenuhi panggilan Tuhan ini? Pasti seringkali kita dalam hati kita seringkali terbersit dalam hati kita, aduh, kayaknya saya tidak layak deh. Saya cuma lulusan SMA, saya cuma dari keluarga seperti ini, saya bukan Kristen dari kecil, atau saya cuma yang ikut-ikutan. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan memanggil kita tanpa melihat latar belakang kita, mau kita siapa, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, mau kita dari mana. Tuhan memanggil kita tanpa melihat latar belakang kita. Kemudian masuk ke poin yang kedua,
kedua yaitu panggilan Tuhan hanya dapat dikerjakan oleh hati yang rela dan bersedia menjadi alat Tuhan. Panggilan Tuhan tidak akan pernah terrealisasikan, tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau kita tidak rela memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Sama seperti yang sering kita dengarkan bahwa mengikuti Tuhan itu menyangkal diri dan memikul salib, dan itu tidak mudah. Bagaimana mengikuti Tuhan dengan rela hati dan tidak ada paksaan atau beban apapun, kita mengikuti Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Di sini juga dijelaskan bahwa meskipun tidak diakui oleh Amos bahwa ia seorang nabi, tetapi hari ini Amos tercatat dalam sejarah sebagai seorang nabi Tuhan yang luar biasa karena ia rela meninggalkan hidup lamanya demi meraih panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Amos yang sudah nabi, dia tidak mau disebut nabi. Tapi kita yang biasa-biasa seringkali kita meninggikan diri kita. Benar apa benar? Benar ya. Kadang maaf kata kita hanya bisa, maksudnya saya bisa main musik, saya bisa ini, kamu panggil saya ini deh, aku pintar, aku bisa bahasa Inggris, aku bisa bahasa Ibrani, kamu panggil aku ini deh, ahli ini. Tapi Amos saja yang nabi tidak mau dipanggil nabi. Justru dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan dia tetap melakukan panggilannya untuk melayani Tuhan, meskipun pada saat itu dia tetap tidak mau dipanggil nabi. Ada juga kata-kata yang sering kita dengar, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Berarti hampir semua dipanggil untuk mengabdi kepada Tuhan, namun kenapa hanya sedikit yang dipilih untuk mengerjakan panggilan Tuhan? Karena hanya sedikit yang rela dan membayar harga bagi mengejar panggilan Tuhan. Nah, sama seperti kita banyak yang dipanggil, mungkin semua kita dipanggil, tapi yang dipilih hanya sedikit. Karena yang sedikit inilah yang mau rela memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, sama seperti Amos yang mau melayani Tuhan meskipun dia hanya seorang peternak, bahkan dia tidak mau disebut nabi pada saat itu, meskipun sebenarnya dia nabi. Bahkan tercatat dalam sejarah sampai sekarang bahwa dia adalah nabi yang luar biasa dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kita tidak dapat memilih bentuk tugas dan panggilan yang telah ditetapkan bagi kita. Jadi kita tidak dapat memilih. Sama seperti karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kita punya karunia untuk mengusir roh jahat. Kita punya karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Maksudnya melalui sebagai perantara untuk menyembuhkan orang sakit. Kita tidak dapat memilih karunia mana yang kita mau dari Tuhan. Tapi Tuhan kasih kepada kita cuma-cuma, dan Tuhan mau kita melakukan apa yang sudah Tuhan kasih. Sama seperti Amos tidak pernah mengetahui dan menginginkan sebelumnya bahwa ia akan melayani sebagai seorang nabi. Namun ia dengan taat dan setia mengerjakannya. Seorang peternak dari Tekoa menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Jadi dia tidak dapat memilih. Maksudnya dia tidak dapat memilih, aku mau jadi peternak aja deh, aku mau jadi pemungut buah ara saja. Tapi di sini ketika Tuhan percayakan kepada Amos tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, Amos mengerjakannya tanpa pilih-pilih dan tanpa menolak apa yang Tuhan berikan. Kita masuk ke dalam poin yang keempat. Di poin yang keempat, demi mematuhi panggilan Tuhan tersebut, maka kita harus bersedia melepaskan apapun demi melihat panggilan Tuhan dalam hidup kita digenapi. Itu terdapat dalam Amos 7
ayat 14 sampai yang ke-15. Amos 7 ayat 14 sampai 15. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara-hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Luar biasa pernyataan Tuhan dalam kehidupan Amos yang awalnya peternak, dan ketika dia diberi tugas, dia mematuhi panggilan Tuhan tersebut. Dia tidak menyangkal ataupun dengan alasan yang lain, tapi dia langsung mengerjakannya. Kita bisa memperhatikan bahwa Amos meninggalkan tanah kelahirannya, tanah Tekoa, pekerjaannya, penghasilannya, kehidupan nyamannya, bahkan merelakan kelemahan-kelemahan sifat pribadinya, diubah demi mengerjakan panggilan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan membayar harga dengan mengikut dan melayani Tuhan. Jadi dia benar-benar melayani Tuhan. Dia tidak peduli hartanya, pekerjaannya. Ketika Tuhan sudah panggil, Tuhan suruh pergi dan melayani orang Israel. Pada saat itu dia pergi dan dia melayani dengan sepenuh hati. Ada satu ilustrasi bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Misalnya mendaftar Indonesian Idol. Tahu semua Indonesian Idol ya? Ya, sekarang udah masuk 4 besar. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, sama juga seperti mendaftar jadi capres. Mereka melepaskan jabatan dan pekerjaan, mencari nafkah dan bekerja, mengorbankan rasa nyaman, menganggur dan bersantai di rumah dan sebagainya. Sama contohnya kalau kita mendaftar Indonesian Idol, pasti kita meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan kita sebelumnya demi mengikuti satu acara tersebut. Dan kebetulan saya sudah pernah ikut audisi, meskipun cuma sampai bootcamp pada saat itu di Medan. Dan pada saat itu saya harus meninggalkan pekerjaan saya karena tidak diizinkan untuk libur. Tidak, karena kita bukan di PT, jadi kita kerja di kayak bisnis rumahan aja. Jadi saya kerja di situ, dan ketika saya daftar situ saya udah harus mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya. Dan meskipun saat itu saya gagal, tapi saya sudah meninggalkan semuanya. Jadi ini sama seperti apa yang dilakukan Amos. Dia mau meninggalkan semuanya, pekerjaannya, kenyamanannya, mungkin kambing dombanya banyak pada saat itu, tapi dia tinggalkan demi mengikuti panggilan Tuhan. Kita masuk langsung ke dalam yang poin yang kelima. Ini adalah poin terakhir bagi kita. Panggilan Tuhan harus dikerjakan dengan berani dalam suatu roh yang takut akan Tuhan, lebih dari rasa takut kepada apapun dan siapapun. Nah, seringkali rasa takut kita kepada orang di sekitar kita atau keadaan di sekitar kita membuat kita jauh lebih takut kepada hal itu daripada kepada Tuhan. Kadang itu membuat kita jauh daripada Tuhan, lupa akan Tuhan, dan ketakutan itu membuat kita berlarut-larut dan melupakan apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu seringkali mengalahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Bisa kita baca di Amos yang ke-7 ayat 8. Di sini mengatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi." Jadi ini adalah salah satu ketakutan, sebenarnya ketakutan bagi Amos sendiri, tapi dia tidak, karena dia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Di sini juga kita dapat memperhatikan Amos menyampaikan pesan Tuhan. Berarti ia sedang mengerjakan panggilannya tanpa ragu, tanpa takut,
terus melangkah bersama Tuhan apapun ancaman dan bahaya yang ada di hadapannya. Bahkan ketika ia berhadapan dengan kekuatan politik maupun agamawi sekalipun. Jadi Amos yang seorang peternak itu ketika dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi dan mengerjakan panggilannya, dia mengerjakannya dengan tulus tanpa takut terhadap apapun. Dia hanya takut kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan pekerjaannya dalam mengikuti Tuhan pada saat itu. Nah, ini adalah 5 poin penting yang menjadi teladan kita dalam kehidupan Amos. Kita seringkali kompromi terhadap pelayanan kita. Tapi kompromi itu sebenarnya tidak menjadi ciri pelayan Tuhan yang sejati. Karena kita kebanyakan itu mengeluh, kebanyakan komplain, kebanyakan milih. Sementara kita udah dikasih misalnya contohnya kamu jadi WL ya. Kita bisa jadi WL sebenarnya, tapi kita menolak. Aku nggak usah jadi WL nih kak, katanya. Aku jadi guru sekolah minggu aja, aku jadi pemain musik aja. Padahal itu udah ditetapkan kalau dia jadi WL. Nah, itu adalah salah satu ciri pelayanan yang tidak sejati kepada Tuhan. Kita bisa mencontoh dari Amos. Amos tidak pernah kompromi dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Panggilannya maksudnya dia tidak berkompromi tentang apa yang Tuhan memanggil dia, dan dia tidak berkompromi. Amos menghadapi segala kesulitan, tantangan, dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Selain iman serta keberanian, perlu ditambahkan pula komitmen, ketekunan, dan ketabahan dalam menanggung beban panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amos adalah salah satu contoh nabi yang tidak banyak komplainnya. Gak ada komplainnya malah. Dia ketika dia dipanggil Tuhan, dia mau, dia setia, bahkan dia meninggalkan semua apa yang dia punya pada saat itu untuk melayani Tuhan. Oke, selanjutnya aplikasinya dalam kehidupan kita. Marilah kita melayani Tuhan dengan talenta yang kita punya. Tidak peduli siapa kita dan apa latar belakang kita, selama kita sepenuh hati memberikan hidup kita dan meresponi panggilan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kita yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia akan bekerja dan memulihkan hidup kita. Amin. 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 Demikianlah firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar dapat kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh, Bapa kami yang kami tinggikan, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar meneladani apa yang Amos lakukan, Nabi Amos lakukan dalam hidupnya. Setiap panggilan Tuhan, setiap apapun yang Tuhan perintahkan baginya, dia dapat melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Tidak ada kompromi, tidak ada penyangkalan, tidak ada pilih-pilih pelayanan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau hari lepas hari. Bahkan sepanjang hidup kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun pelayanan, apapun panggilan yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau mengerjakannya dengan rela hati. Kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap firman yang sudah kami dengarkan, ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Namun biarlah kiranya urapan-Mu tetap selalu menyertai hamba-Mu Tuhan.
kemanapun, dimanapun hamba-Mu berada Bapa. Terima kasih Tuhan yang Bapa yang baik. Kami menyerahkan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan bersyukur untuk segala apa yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.